Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome for my daily vlog today. Di sini ada 3 topik yang akan kamu dapatkan dalam channel ini. Yang pertama adalah educations, yang kedua adalah tentang experience, dan yang ketiga adalah tentang apa ya? Penasaran? Yes, jawabannya adalah self improvement. Selamat datang di channel saya. Oke teman-teman, khusus pada postingan yang kedua ini saya akan bercerita tentang topik yang sama dengan channel pertama ya, atau video yang pertama, yaitu adalah tentang pendidikan, educations. Nah, secara garis besar saya naikkan sebuah topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang, ayo apa, penasaran? Tentang apakah boleh S2 itu tidak selinier atau lintas jurusan? Jawabannya nantikan sesaat lagi. Ya teman-teman, berkaitan dengan rumusan yang sudah dimunculkan tadi di awal, yaitu adalah tentang apakah boleh S2 itu lintas jurusan. Saya bakal jawab pertanyaan tersebut melalui alur cerita kita di video ini dalam 3 sesi. Sesi pertama saya akan menjawab secara langsung bahwasanya jawabannya adalah boleh. Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman semuanya yang ingin melanjut ke S2, saat ini S1 dan berkeinginan untuk S2, akan tetapi S2 nya ini jurusannya beda nih, prodinya beda dari S1 yang benar-benar menyimpang gitu ya. Contoh, S1 nya adalah pendidikan bahasa Indonesia, kemudian S2 nya berkeinginan untuk masuk psikologi. Apakah boleh? Jawabannya boleh, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Oke, karena jawabannya boleh, kemudian apa sih alasannya kenapa boleh? Kita masuk ke sesi kedua. Alasan ya, teman-teman, pastikan teman-teman punya tujuan khusus dan jelas ketika memilih S2 lintas jurusan atau tidak selinier ya. Kalau teman-teman itu berkeinginan ingin menjadi seorang dosen, maka saya tidak menyarankan teman-teman untuk lintas jurusan. Saya malah menyarankan atau merekomendasikan kepada teman-teman untuk satu jurusan yang selinier. Contoh, S1-nya pendidikan seni, maka S2-nya juga pendidikan seni. S1-nya pendidikan bahasa Indonesia, S2-nya juga bahasa Indonesia. Kemudian S1-nya psikologi, S2-nya juga psikologi, gitu. Satu tegak lurus ya dengan jurusannya, karena berkeinginan untuk menjadi seorang dosen tujuan akhirnya gitu ya. So, tapi ketika teman-teman memilih untuk tidak menjadi seorang dosen, akan tetapi ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang ingin dipenuhi, nah itu boleh untuk menyimpang dari jurusan S1 atau lintas jurusan ya. Misal nih, S1-nya pendidikan bahasa, kemudian S2-nya ngambil psikologi. Boleh, tergantung kebutuhannya teman-teman. Gitu ya. Dan teman-teman pastikan menjadi orang yang tidak terlalu tabu juga tentang psikologi atau jurusan S2 yang ingin diambil. Supaya apa? Supaya nanti dalam menjalani kuliah bisa dalam kategori mudah untuk dilalui. Karena apa? Karena teman-teman sudah punya bekal. Jadi badannya nggak terkejut gitu ya. Jangan sampai teman-teman memilih hanya dasar ketertarikan khusus tapi tanpa bekal ilmu. Itu gawat teman-teman. Gawatnya kenapa? Gawatnya nanti ketika teman-teman menjalankan kuliah gitu. Karena ada banyak tuntutan SKS, tuntutan tugas yang harus dipenuhi. Sementara teman-teman itu belum memiliki keilmuan yang cukup memadai untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi pastikan belajarnya lebih ekstra gitu ya. Itu.
Nah, mungkin ada sebuah pertanyaan lagi muncul. Ini kita berbahas yang sedikit urgensi ya teman-teman, atau yang berpotensi untuk ditanya, akan tetapi tak jarang atau tak banyak orang yang ingin menaikkan ini menjadi sebuah pertanyaan, yaitu adalah apakah boleh S1-nya pendidikan seni atau pendidikan bahasa, kemudian S2-nya ngambil kedokteran. Wow, itu jauh banget ya, kedokteran spesialis misalnya. Ya, jawabannya adalah tidak. Kalau kedokteran teman-teman itu nggak bisa ya, harus berlatar belakang S1 kedokteran juga, baru bisa mengambil S2-nya bagian wilayahnya kedokteran atau kesehatan gitu. Kenapa tidak boleh? Karena secara gamblang ya, secara data, kedokteran S1 itu sudah membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan studinya, di atas abnormalitas jurusan-jurusan lain. Kalau jurusan-jurusan lain itu umumnya itu 4 tahun sudah bisa, sementara kedokteran itu tidak teman-teman. Untuk 4 tahun itu masih dalam kategori sarjana kedokterannya aja, ditambah lagi koas 2 tahun secara umumnya, maka dibutuhkan lulusan itu menjadi seorang dokter harus memenuhi 6 tahun. Nah, itulah atas dasar landasan tersebut kedokteran tidak diperbolehkan untuk diambil di S2 gitu ya. Khususnya kedokteran yang S2 kedokteran atau spesialis itu nggak boleh. Harus orang-orang yang bisa masuk kedokteran itu harus berlatar belakang S1 kedokteran, seperti itu. Ya teman-teman, itulah grand topik kita yang ada di sesi kedua, yaitu pastikan kamu memiliki alasan dan tujuan yang jelas untuk lintas jurusan. Maka itu boleh, silakan. Oke, selanjutnya masuk ke sesi ketiga, closing. Nah, sesi closing ini saya selalu memberikan dukungan kepada teman-teman ketika ingin berkuliah lintas jurusan. So go ahead, ketika kamu sudah menemukan tujuan yang jelas dan tergambar dengan sangat indah ke depannya, it's okay, saya mendukung penuh. Oke, akan tetapi saya tetap membekali teman-teman dengan sebuah keilmuan dari sudut pandang saya melalui video ini, bahwasanya teman-teman yang lintas jurusan semangat dalam berliterasi gitu ya, semangat membuka kajian-kajian, karena belajarnya tentu akan berbeda dengan teman-teman yang selinier. Di sini teman-teman harus lebih tertantang, lebih ekstra lagi ya, belajar secara mandirinya. Agar apa? Agar mudah beradaptasi di jurusan yang baru gitu. So, thanks for watching for my videos. Semoga apa yang bisa saya berikan memiliki banyak manfaat dalam proses transfer ilmu ini. So, thank you teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpancar.